Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4361. Direktur berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Dunchan, kalau ada masalah besar yang tidak dapat diselesaikan, seseorang harus keluar dan disalahkan. Kamu sudah bekerja di Departemen Kepolisian New York selama bertahun-tahun. Itu tidak mungkin kamu tidak memahami kebenaran ini. Dan saya tidak ingin kamu disalahkan. Tapi kalau kamu masih terus keras kepala, saya hanya bisa meminta maaf padamu sebelumnya. Dunchan mengertakkan gigi dan memandang atasannya. Meskipun hatinya penuh dengan kebencian, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan atasannya adalah kebenaran. Nyatanya, seringkali sistem kepolisian New York sangat protektif. Jika orangnya sendiri menimbulkan masalah, para petinggi pasti akan menyelesaikannya dari pertimbangan citra secara keseluruhan. Namun, polisi New York tidak bisa menangani semuanya. Dalam beberapa tahun terakhir, penegakan hukum kekerasan polisi New York terhadap etnis minoritas telah menimbulkan kemarahan publik yang besar. Polisi New York juga sudah berusaha menutupi anggotanya. Namun pada akhirnya mereka harus berkorban karena kemarahan publik. Dampak dari rangkaian kasus yang melibatkan Homer juga sangat buruk. Kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba, dan kantor polisi belum mengatasinya. Namun, dapat ditebak dari situasi saat ini bahwa sangat sulit untuk menyelidiki insiden ini. Itulah sebabnya, tidak lama lagi seseorang di kepolisian New York harus disalahkan. Ini mungkin pilihan bijak untuk mundur dengan berani sekarang. Selain itu, Dunchan juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Entah pensiun secara sukarela atau pensiun secara pasif. Selain pensiun, tidak ada pilihan kedua. Jadi, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia berkata dengan sedih, "Oke, saya terima." Direktur mengangguk lega, dan berkata, "Kamu akan mengadakan pertemuan singkat dengan media nanti. Kamu akan mengatakan bahwa polisi telah menerima informasi ada tersangka yang beroperasi di gedung ini. Tetapi setelah digeledah, dipastikan tidak ada tersangka. Operasi ini karena kesalahan intelijen. Jangan terlalu banyak menjelaskan tentang yang lain." Dunchan berkata tanpa daya, "Oke, aku akan pergi sebentar." Direktur mengangguk dan berkata lagi, "Saya akan mengatur pertemuan internal besok pagi. Pada pertemuan tersebut kamu mengajukan diri bahwa kamu berada di bawah terlalu banyak tekanan dan ingin istirahat. Saya akan menyerahkan kasus ini kepada Bruno untuk terus memimpin." Dunchan bertanya, "Apakah kamu ingin Bruno yang melanjutkan penyelidikan?" "Selidiki apa?" Direktur melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan meminta Bruno mengubah arah penyelidikan. Di satu sisi, selidiki informasi identitas korban untuk melihat apakah ada korban lain yang belum terungkap. Dan di sisi lain, selidiki Homer secara menyeluruh dan kaki tangannya yang lain. Lihat apakah ada ikan yang lolos dari jaring." Dunchan berseru dan bertanya, "Lalu bagaimana dengan pembunuhnya?" "Tidak ada lagi penangkapan." "Tangkap apanya?" Direktur mencibir, dan bertanya kepadanya, "Kamu beritahu bagaimana cara menangkapnya. Jika itu tidak dilakukan oleh Istana Wanlong, dapatkah pembunuh yang sebenarnya ditemukan? Jika itu dilakukan oleh Istana Wanlong, bagaimana cara menangkap mereka? Jangan katakan bahwa Istana Wanlong tidak mudah untuk ditangani. Meskipun mudah ditangani, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada orang-orang?" Dunchan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Direktur, kami petugas penegak hukum. Jika penjahat yang secara terbuka melanggar hukum tidak ditangkap, bagaimana kita melindungi martabat hukum?" Direktur berkata dengan acuh tak acuh, "Pada saat-saat seperti ini, kita harus belajar untuk berkompromi. Prioritas utama kita bukan untuk menjaga martabat hukum, tetapi untuk memuaskan publik. Saya berencana menjadikannya sebagai kasus yang tidak terpecahkan. Publik tidak akan berpikir kita tidak kompeten. Mereka hanya akan merasa bahwa pahlawan di hati mereka lebih kuat dari yang mereka bayangkan.
Mereka tidak akan menyusahkan kita karena kita belum menyelesaikan kasusnya. Mendengar ini, Dunchan mau tidak mau berkata, karena ini kasus yang belum terpecahkan. Aku tidak perlu pensiun dini, kan? Paling buruk, aku akan mematuhi pengaturan dan berhenti menyelidiki kasus ini. Direktur menggelengkan kepalanya. Tidak, wali kota tahu temperamenmu. Dia berpesan kepada saya, kamu harus pensiun dini. Bab 4362. Percakapan dengan direktur kepolisian hanya berlangsung 10 menit. Namun Dunchan tiba-tiba tampak bertambah usia 10 tahun. Dia memahami niat wali kota agar dirinya pensiun dini. Meskipun dia tidak secara langsung menyalahkannya. Tetapi di mata publik, dirinya yang harus disalahkan. Meminta dirinya pensiun dini adalah sebuah hukuman. Pada saat itu, mereka akan membesar-besarkan kontribusi dirinya untuk kota New York. Lalu secara halus merilis pesan kepada orang-orang, yaitu, meskipun Dunchan Lee tidak melakukan pekerjaan dengan baik, namun lelaki tua ini mengabdi kepada warga New York selama bertahun-tahun. Itu bisa dianggap sebagai kerja keras. Dan sekarang lelaki tua ini tahu bahwa dia salah dan meminta pensiun dini. Semua orang akan melihat dirinya telah bekerja keras untuk New York hampir sepanjang hidupnya. Jadi jangan membuat terlalu sulit untuk dirinya. Secara umum, masyarakat akan mempercayai Seth ini. Ini seperti satpam perumahan yang telah bekerja keras selama separuh hidupnya. Dia telah mengabdikan dirinya untuk melindungi keselamatan komunitas selama separuh hidupnya. Pada akhirnya, ketika dia akan pensiun, dia tidak sengaja membiarkan sekelompok pencuri. Siapa yang akan menyalahkan dia? Memikirkan hal ini, Dunchan sangat mengagumi wali kota. Meskipun wali kota bukan orang Tionghoa, dia juga telah menjadi polisi selama 22 tahun, dan metodenya sangat ampuh. Kali ini, dia menggunakan dirinya untuk membuat langkah besar. Dengan begitu banyak kemarahan publik, satu-satunya cara untuk mengatasi kekuatan dengan kelembutan adalah dengan melepaskan diri untuk memainkan kartu emosional dan mengambil jalan belas kasihan. Bagi Dunchan sendiri, meski cara ini akan membuatnya merasa sangat terhina, namun saat ini ia tidak punya pilihan lain. Jadi, dia mengambil walkie-talkie dan mengeluarkan perintah terakhirnya sebagai inspektur. Memerintahkan semua anggota tim operasi khusus untuk segera pergi dari gedung markas Fox Group. Penarikan tim operasi khusus berarti secara resmi mengumumkan kegagalan operasi penangkapan. Wartawan media sedang menunggu juru bicara polisi untuk menjelaskan situasinya. Dunchan yang bertambah usia lebih dari 10 tahun melangkah ke hadapan semua wartawan media. Pada saat ini, wartawan yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kamera mereka dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada Dunchan dengan keras. Dunchan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Kemudian dia berkata, saya minta maaf telah menyita waktu semua orang dan Fox Group. Operasi penangkapan kami gagal karena kesalahan intelijen dan pengambilan keputusan. Fox Group akan dapat segera melanjutkan aktivitas kantor dengan normal. Reporter media ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan. Tetapi Dunchan berkata langsung, saya tahu apa yang ingin ditanyakan semua orang. Kesalahan kali ini terutama pada saya. Saya telah menderita banyak efek negatif pada tubuh dan jiwa saya akhir-akhir ini. Saya terlalu tua, dan sudah tidak cocok untuk terus bertanggung jawab atas kasus yang begitu penting. Saya sudah mengajukan pensiun dini pada wali kota Adams. Wartawan media di tempat kejadian tercengang saat mendengar ini. Tidak ada yang mengira inspektur China ini, yang selalu memiliki reputasi baik, tiba-tiba mengumumkan pensiun dini. Dunchan berkata dengan wajah malu, mengenai kasus baru-baru ini di New York, saya secara pribadi meminta maaf. Saya gagal memprediksi kejahatan dan menghentikannya. Ini adalah kelalaian tugas saya sebagai polisi. Di sini saya ingin menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada orang-orang di New York dan seluruh Amerika Serikat. Saya mohon maaf. Lagi pula, Dunchan menghadap ke kamera dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian, tanpa menunggu pertanyaan lainnya dari wartawan media, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian dengan mobil di bawah perlindungan beberapa petugas polisi. Segera,
Pengumuman pensiun dini Dunchan diberitakan oleh media besar. Charlie, yang diam-diam menonton latihan Queen, juga menerima berita ini. Melihat informasi ini, ekspresinya sedikit terkejut, tapi segera kembali normal. Charlie dan Dunchan tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Charlie tidak ingin Dunchan Li pensiun dini dengan cara ini. Namun apa yang terjadi pada Homer membuat mereka berdua berdiri di sisi yang berlawanan, sehingga kontradiksi tidak dapat disatukan. Satu pihak menanggung buah pahit dari kegagalan untuk masalah ini, dan Charlie tentu saja tidak menginginkannya. Selain itu, Dunchan telah menemukan petunjuk ke restoran Janus. Dan itu adalah hal yang baik bagi Charlie. Setidaknya Dunchan tidak akan terlalu menekan Janus di masa depan. Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, teman Dunchan, Christian, juga menelepon. Christian bertanya dengan prihatin, "Dunchan, bagaimana situasinya? Apakah otoritas yang lebih tinggi yang memblokir senjata?" Ya, Dunchan tersenyum kecut, dan berkata, "Gelombang ofensif opini publik ini terlalu ganas. Mereka hanya bisa mendorong lelaki tua ini keluar untuk mendapatkan simpati." Bab 4363. Christian menghela nafas, dan berkata, "Kamu seharusnya tidak menyelidiki para pembunuh itu." Dunchan berkata tanpa daya, "Sudah selesai. Sudah terlambat mengatakan hal-hal ini sekarang. Dan karakter saya tidak memungkinkan saya menutup mata terhadap tindakan kriminal menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan." Christian bersenandung dan bertanya kepadanya, "Lalu apa rencanamu untuk masa depan?" Dunchan berkata, "Saya akan kembali ke kantor polisi dan menyerahkan pekerjaan saya. Saya secara resmi mulai pensiun besok." Saat dia berbicara, dia memikirkan sesuatu, dan berkata, "Apakah orang tuamu merasa lebih baik sekarang? Bagaimana kalau saya pergi ke Los Angeles untuk menjenguknya? Dia sakit parah dan saya tidak datang menengoknya. Ini sangat tidak masuk akal." Christian berkata, "Jangan repot-repot pergi ke Los Angeles. Wanita tua itu ingin pergi ke New York untuk menonton konser Nona Golding. Dia meminta kami, anak-anaknya, harus ada di sana. Kami akan pergi ke sana besok siang." Dunchan berseru, "Bukankah lelaki tua itu tidak dapat mengingatnya selama ini? Mengapa dia bersedia datang ke New York?" Christian berkata, "Selama lelaki tua itu membuka matanya, wanita tua itu rela menghabiskan lebih dari 1 jam memberikan pengetahuan populer." Dia menjelaskan secara singkat permasalahan dan hal-hal yang tidak dapat dia ingat selama hampir 20 tahun. "Saya ingin memberikan sanggahan sesekali. Berharap bisa mengatakan hal yang sama 7 atau 8 kali sehari." Begitu lelaki tua itu mendengar bahwa Nona Golding adalah hutang cucunya dan menyelamatkan hidupnya, dia setuju untuk pergi ke sana bersama. Dunchan berkata dengan cepat, "Lalu apa pengaturanmu untuk besok? Lihat apakah kalian punya waktu untuk makan bersama." Christian berkata, "Oke, ayo ke gedung Ark di Manhattan besok siang. Ada banyak properti yang bisa ditempati. Selain Manor di Los Angeles, favorit lelaki tua itu adalah Ark Building. Kamu bisa datang makan siang besok di Ark Building." Dunchan menghela nafas. "Ark Building. Ini gedung yang saudara perempuanmu sangat anjurkan untuk berinvestasi." "Ya," Christian berkata, "semua yang berhubungan dengan kakak perempuanku." Lelaki tua itu memiliki perasaan yang di dalam. "Itu bisa dimengerti," Dunchan berkata. "Ngomong-ngomong, Christian, saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan pemilik restoran angsa panggang. Saya berencana memeriksanya dalam 2 hari ke depan sementara saya masih punya beberapa kontak di kepolisian." Christian terdiam sesaat, lalu menghela napas dan berkata, "Lupakan saja, Dunchan. Tidak peduli apakah dia benar-benar memiliki rahasia atau tidak, saya tidak berencana untuk mengetahuinya. Lagi pula, Nona Golding sangat baik kepada keluarga Aker." "Mengerti," Dunchan berkata dengan lugas. "Kalau begitu tinggalkan dia sendiri." Christian, "Terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasmu, Dunchan. Kita bertemu besok dan berdiskusi secara mendetail." "Oke," Dunchan berkata. "Katakan padaku kapan kamu tiba besok. Aku akan pergi ke sana." "Bagus."
Kedua sahabat itu menutup telepon, dan Dunchan memegang telepon dengan ekspresi rumit. Pemilik toko angsa panggang, Dunchan selalu merasa sangat aneh. Apalagi apakah dia memiliki hubungan rahasia dengan Christian. Hanya saja dengan Queen membuat Dunchan curiga. Dia selalu merasa bahwa pembunuh yang menculik dan membunuh Homer pasti berhubungan dengan Kathleen dan Queen. Saat ini, jalan Kathleen telah menjadi jalan buntu. Jika ingin mengetahui intinya, dia khawatir satu-satunya cara adalah Queen. Memikirkan hal ini, dia masih merasa sedikit tidak rela. Saat ini, orang kepercayaannya menelepon, dan ketika selesai, dia bertanya dengan tidak sabar, "Bos, kenapa Anda pensiun dini?" Dunchan tersenyum dan berkata, "Saya pensiun dini, tidak dapat memberikan penjelasan kepada publik, juga memberikan tingkat yang lebih tinggi kepada kepolisian. Ini adalah solusi terbaik saat ini." Hei, pihak lain menghela napas, dan berkata, "Ini benar-benar kacau." Dunchan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, apa kamu memiliki petunjuk baru tentang apa yang saya minta untuk kamu selidiki?" "Ya," pihak lain dengan cepat berkata, "setelah diperiksa, pemilik restoran angsa panggang telah berada di Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun. Tetapi dia selalu menjadi imigran ilegal, kemungkinan besar dia datang dari Hong Kong." Informan di samping membantu menyelidiki untuk mengetahui apakah dia memiliki identitas aslinya. "Oke," Dunchan tiba-tiba menjadi energik, dan berkata, "Walker, meskipun saya sudah pensiun dini, kamu harus tetap menyelidiki masalah ini. Mungkin akan ada keuntungan besar." Bab 4364. Keesokan harinya, kebetulan itu hari Sabtu, karena Claire ingin pergi ke New York untuk menonton konser. Dia merekomendasikan kepada Charlie bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berbelanja di New York. Pergi ke konser di malam hari, lalu menginap dan berbelanja esok harinya. Dan kembali di minggu malam. Charlie mengira istrinya bekerja terlalu keras di kelas. Dia tentu saja ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajak istrinya bersantai. Jadi, tanpa berpikir panjang, dia menyetujui usul Claire. Dia meminta seseorang untuk memesan suite di Hotel Shangri-La New York. Setelah keduanya sarapan, mereka pergi ke New York. Menurut pemahaman Claire sebelumnya tentang New York, Charlie akan membawa ke Times Square, dan kemudian pergi melihat patung Liberty yang terkenal. Saat keduanya jalan-jalan, sekitar memikirkan anggota keluarga Aker tiba di New York dengan 2 jet pribadi. Setelah mendarat dengan selamat, nenek Charlie menelepon Queen. Saat ini, Queen sudah mulai mempersiapkan pertunjukan resmi malam itu di tempat. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari wanita tua itu, dia dengan cepat menerima telepon dan berkata dengan hormat, "Nenek." "Hei," wanita tua itu menjawab sambil tersenyum, dan bertanya dengan riang, "Putri, apakah kamu sibuk? Apakah aku mengatur urusanmu?" Queen berbohong. "Nenek, aku tidak sibuk. Saya sedang duduk istirahat." "Itu bagus." Wanita tua itu menghela napas lega, dan dengan cepat berkata, "Nana, aku membawa kakekmu, beberapa paman dan bibimu ke New York. Kami akan pergi ke konsermu malam ini. Saya tidak tahu apakah itu nyaman bagimu." Queen terkejut saat itu, dan hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Charlie. Meskipun dia sangat berharap Charlie bisa mengenal keluarga neneknya secepat mungkin, dia juga tahu betul bahwa selama Charlie belum membuat keputusan ini, dia tidak bisa membuat keputusan untuknya. Oleh karena itu, jika keluarga nenek Charlie juga datang ke konser hari ini, kemungkinan besar identitas Charlie akan terungkap. Namun, dia segera ingat bahwa Charlie sudah memesan kotak VIP di tengah Dorothy. Karena Charlie bisa duduk di dalam kotak, selama dia memberi sedikit perhatian, dia tidak akan tertarik. Jadi, dia berkata kepada wanita tua itu, "Nenek, tunggu sebentar. Saya akan berkoordinasi dengan agen untuk melihat apakah ada kursi kosong." Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Nana, kamu tidak perlu memikirkan sendiri tentang masalah ini. Saya bisa meminta pamanmu berkonsultasi dan saya tahu tiket konsermu sudah habis terjual."
Pamanmu sudah menghubungi beberapa pedagang untuk membeli beberapa tiket dengan harga tinggi. Dia bisa membelinya. Queen buru-buru berkata. Tidak apa-apa. Nenek, izinkan saya bertanya untuk melihat apa yang terjadi. Baru-baru ini, banyak orang telah ditipu saat membeli tiket bekas. Saya akan bertanya kepada agen saya apakah ada tiket yang batal dipesan. Ini bisa diselesaikan dengan sempurna. Wanita tua itu tidak berpikir terlalu banyak, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu, nak." Bagaimana mungkin? Queen buru-buru berkata, "Aku sangat senang kamu bisa datang untuk melihat penampilanku." Queen menutup telepon dan segera menelepon Charlie. Saat ini, Charlie sedang mengunjungi patung Liberty bersama Claire. Ketika dia menerima telepon dari Queen, dia berkata dengan sangat tenang, "Nona Golding, ada apa?" Queen tahu bahwa mungkin dia tidak nyaman untuk berbicara. Queen sedikit memperkecil volumenya dan berkata, "Tuan Wade, wanita tua keluarga Aker baru saja menelepon. Dia mengajak kakekmu dan beberapa anak-anaknya ke New York. Dia akan datang malam ini menonton konser saya. Menurut kamu, apa yang harus saya lakukan?" Bab 4365. Charlie sedikit mengernyit mendengarnya. Dia samar-samar merasa sebelumnya bahwa keluarga neneknya akan datang untuk mendukung Queen. Dan tebakannya benar. Untuk menghindari kontak langsung dengan keluarga kakeknya, Charlie sebenarnya tidak mau datang ke konser ini. Namun di satu sisi dia tidak ingin membuat istrinya bersedih. Dan di sisi lain dia sudah memiliki box VIP, sehingga ia tidak menganggapnya terlalu serius. Sekarang dia mendengar neneknya mengajak kakeknya. Dia berkata, "Pengunjung adalah tamu." Nona Golding sebaiknya menghiburnya. Queen berkata, "Tuan Wade, saya juga berpikir begitu. Tetapi ada situasi lain. Kedua orang tua itu sudah tua dan memiliki identitas khusus. Kalau mereka menonton penampilan saya di kursi biasa, saya khawatir itu tidak cocok. Ide saya mengaturnya di kotak VIP, agar kedua orang tua itu bisa lebih santai." Setelah jeda, Queen berkata lagi, "Saya akan meminta Dorothy mengatur waktu. Minta dia mengatur kamu dan Nyonya Wade masuk terlebih dahulu. Lalu mengatur mereka masuk. Pokoknya, semuanya ada kotak VIP. Kamu dan Nyonya Wade tidak perlu keluar selama pertunjukan. Setelah pertunjukan selesai, saya akan meminta Dorothy menjemput kamu terlebih dahulu. Kamu tidak akan bertemu dengan keluarga kakekmu. Bagaimana pendapatmu dengan pengaturan ini?" Charlie memikirkannya sejenak, lalu setuju, dan berkata, "Pengaturan ini cukup masuk akal. Selama kami tidak masuk dan keluar bersamaan, itu seharusnya tidak berpengaruh pada Feng Shui." Queen memahami kata-kata Charlie. Dia berkata, "Kalau begitu, saya akan memberikan pesan yang jelas kepada wanita tua itu. Nanti, saya akan meminta Dorothy mengatur agar mereka terpisah satu ruangan dari kamu. Ini akan lebih aman." "Tidak perlu," Charlie berkata. "Biarkan saja kami bersebelahan. Tidak masalah." Untuk Charlie, dia agak egois. Selama bertahun-tahun, dia tidak melihat kakek neneknya. Tetapi hubungan dengan neneknya masih relatif dalam di hatinya. Setelah orang tuanya mengalami kecelakaan, dia mengeluh tentang kakeknya di dalam hatinya. Namun dia tidak pernah mengeluh tentang neneknya. Karena dia tahu neneknya sangat baik kepada keluarganya yang terdiri dari 3 orang. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Oleh karena itu, Charlie ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan neneknya. Queen menebak apa yang dipikirkan Charlie. Dia berkata, "Kalau begitu aku akan meminta Dorothy mengatur mereka di ruang sebelahmu." "Bagus." Setelah menutup telepon, Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, itu Nona Golding?" "Ya." Charlie mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Claire bertanya dengan heran, "Nona Golding akan mulai tampil di sore hari. Dia pasti sangat sibuk saat ini. Mengapa dia sempat menelepon?" Charlie berkata, "Nona Golding mengundang beberapa tamu istimewa. Dia ingin saya melihat apakah itu akan mempengaruhi Feng Shui. Saya memberinya ide untuk meminimalkan dampaknya." Claire bertanya dengan heran,
Apakah para tamu juga bisa mempengaruhi Feng Shui? Charlie berkata dengan senyum santai. Bisa saja. Dari perspektif Feng Shui, setiap tanaman dan pohon akan mempengaruhi Feng Shui, apalagi orang. Sebenarnya, apakah seseorang melangkah ke kiri atau ke kanan saat keluar di pagi hari, itu akan memberi pengaruh pada keberuntungan sepanjang hari. Claire bertanya dengan heran. Ini sangat misterius. Kaki mana yang kamu langkahkan terlebih dahulu akan berpengaruh. Tentu saja, Charlie berkata sambil tersenyum. Kalau kamu melangkahkan kaki kirimu terlebih dahulu, kamu mungkin keluar dengan lancar dan sepanjang hari tanpa insiden. Tetapi kalau kamu menginjakkan kaki kananmu terlebih dahulu, semua langkah mulusmu sepanjang hari akan terganggu. Hanya karena mengubah kaki kanan untuk keluar, saat menuruni tangga, kaki kiri bisa saja menginjak udara dan terguling. Mungkin juga karena mengubah kaki kanan keluar lebih dahulu, kaki kiri tidak sengaja menginjak kotoran anjing. Mengenai hal-hal ini, jika melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu saat keluar, bisa menghindarinya. Ini adalah efek kupu-kupu dalam Feng Shui. Bab 4366. Claire setengah memahami teori Feng Shui Charlie. Dia selalu merasa bahwa itu tampaknya masuk akal, tetapi juga tampaknya agak misterius. Namun, sebagian besar waktu dia kagum pada hal-hal yang tidak dia mengerti, jadi dia tidak ragu. Dan Charlie, yang berada di sampingnya, sudah sedikit gugup dan khawatir jauh di dalam hatinya. Dia tidak khawatir akan terekspos di depan keluarga kakeknya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Dan dia merasakan kedekatan dengan keluarganya. Dalam hatinya, meski sedikit mengeluh tentang apa yang dilakukan keluarga kakeknya saat itu, secara tidak sadar dia masih memiliki hubungan darah dengan kerabat ibunya. Malam ini akan menjadi pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun dia begitu dekat dengan mereka. Tidak dapat dihindari bahwa dia merasa gugup. Pada saat yang sama, kakek nenek Charlie, dengan beberapa anak, telah tiba di Ark Building di Manhattan. Menggunakan lift sampai ke lantai atas, lelaki tua itu menghela napas tanpa henti. Dia berkata kepada istri dan anak-anaknya di sekitarnya, alangkah baiknya kalau Ashley masih di sini. Dia telah berinvestasi dan kerja keras untuk gedung ini. Tapi setelah gedung ini digunakan, dia tidak pernah datang. Wanita tua itu dengan cepat berkata, kamu baru saja sembuh dari penyakit serius. Jadi jangan memikirkan hal-hal menyedihkan itu lagi. Jangan lupa apa yang kita lakukan di New York hari ini. Orang tua itu bertanya dengan kosong. Untuk apa kita di sini? Wanita tua itu berkata tanpa daya. Aku baru saja memberitahumu di dalam mobil. Kita datang ke New York untuk melihat konser tunangan Charlie. Oh, pria tua itu mengangguk dan berkata, aku ingat, aku akan menonton konser tunangan Charlie. Setelah selesai berbicara, dia menatap wanita tua itu dan bertanya, di mana Charlie? Apakah Charlie juga pergi? Wanita tua itu memutar matanya ke arahnya dan berkata, Charlie belum ditemukan. Pria tua itu dengan kesal berkata, saya pikir mungkin saya tidak dapat mengingat dengan jelas. Charlie telah kembali, tetapi saya lupa. Wanita tua itu menghela napas, dan berkata dengan sedih, alangkah baiknya jika itu masalahnya. Sambil berbicara, lift mencapai lantai paling atas. Sekelompok anak dan cucu mengepung keduanya dan berjalan keluar dari lift. Di lantai atas Ark Building, terdapat lobi dengan jendela lebar. Bahkan saat ini terlihat awan besar melintas tidak jauh dari jendela. Pencakar langit ini diinvestasikan dan dibangun oleh Ibu Charlie. Tinggi total mencapai 370 meter. Melampaui gedung Chrysler dan Bank of America Tower. Merupakan gedung tertinggi di New York dan terbesar di Manhattan. Properti terbaik dan termahal. Saat itu, Ashley bersikeras menginvestasikan sejumlah besar uang dalam pembangunan Ark Building. Terutama karena dia berharap menggunakan bangunan ini untuk mendukung bisnis asuransi dan keuangan yang dia anggap sangat penting. Ashley baru berusia 20-an saat memimpin pendirian Ark Building. Yang selain gedung ini juga memiliki perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, dan bank komersial.
Asuransi dan keuangan tidak diragukan lagi adalah industri yang membutuhkan kepercayaan besar. Pembangunan Ark Building yang bernilai miliaran dolar di Manhattan oleh keluarga Acker adalah jaminan reputasi terbaik. Bab 4367. Di dunia ini, ada banyak perusahaan asuransi dan perusahaan keuangan. Tapi hanya segelintir yang bisa membangun gedung pencakar langit di Manhattan, di mana setiap jengkal tanahnya mahal. Keluarga Acker adalah salah satunya. Memang keluarga Acker meraup keuntungan di Los Angeles. Namun mereka tumbuh lebih besar dan lebih kuat di dua tempat lain, yaitu di Silicon Valley dan di New York. Ketika Ashley berada di lembah Silicon, dia berinvestasi di beberapa perusahaan dengan potensi besar di masa depan dengan harga yang sangat rendah. Untuk membantu investasi ini melakukan operasi modal yang lebih dalam, keluarga Acker masuk ke pusat keuangan Amerika Serikat, New York, dan membangun seluruh inti bisnis mereka di sana. Ada banyak perusahaan di bawah keluarga Acker dan ada banyak perusahaan yang berinvestasi. Dan inti sebenarnya dari keluarga Acker adalah Ark Group. Setelah pendirian Ark Group, Ashley menggabungkan dana yang diinvestasikan di lembah Silicon ke dalam Ark Group, menjadikannya sebagai perusahaan modal ventura internet terbesar di Amerika Serikat, dan juga perusahaan inti keluarga Acker. Kakek Charlie, Keith Acker, bekerja di Ark Building sampai dia pensiun. Kemudian, dia menyerahkan pengelolaan bisnis keluarga kepada paman kedua Charlie, Kayden. Dan ini menjadi kantor Kayden. Biasanya paman kedua Kayden, paman ketiga Jackson, dan bibi muda Lulu yang bekerja di New York. Hanya paman tertua Christian yang menemani pasangan tua di Los Angeles. Beberapa waktu yang lalu, kesehatan lelaki tua itu semakin memburuk, sehingga yang lain berhenti sementara pekerjaan mereka dan kembali ke Los Angeles untuk tinggal bersama lelaki tua itu. Orang tua itu menderita penyakit Alzheimer sejak meninggalkan kantor. Dia hampir tidak pernah ke sini selama bertahun-tahun ini. Ketika dia kembali ke sini, dia sedikit terpana. Dia berjalan ke jendela lebar, menghadap pemandangan Manhattan. Dia mendesah pelan, bangunannya masih gedung yang sama, tapi bagian luarnya sepertinya sudah banyak berubah. Christian tahu ingatan lelaki tua itu kembali ke 20 tahun yang lalu. Tentu saja Manhattan 20 tahun yang lalu sangat berbeda dengan sekarang. Jadi, dia berjalan ke arahnya dan berkata, "Ayah, Manhattan sudah banyak berubah tahun ini." Pria tua itu mengangguk, menunjuk ke sebuah bangunan yang lebih tinggi di kejauhan, dan bertanya kepadanya, "Christian, bangunan apa itu? Mengapa begitu tinggi? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Christian buru-buru berkata, "Ayah, itu adalah World Trade Center. Itu selesai dan digunakan beberapa tahun yang lalu, dan sekarang menjadi gedung tertinggi di New York." Oh, pria tua itu sedikit mengangguk, dan berkata sambil berpikir, "Aku tidak punya kesan." Christian berkata, "Ayah, kamu belum pernah ke New York dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin kamu belum sering melihat gedung ini." Pria tua itu tersenyum pahit. "Otak saya tidak bekerja dengan baik. Bahkan jika saya melihatnya, saya tidak dapat mengingatnya." Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Kayden, dan berkata, "Kayden, jika kamu dapat menemukan Charlie, berikan dia bangunan ini. Lagi pula, ini adalah hasil kerja keras ibu." Kayden berkata tanpa ragu, "Oke ayah, saya sudah membuat catatan. Kalau aku menemukan Charlie, aku akan menyerahkan hak milik gedung ini kepadanya." Pria tua itu mengangguk dan berhenti pelan. "Saya tidak tahu apakah Charlie terlihat seperti ayahnya atau ibunya sekarang. Yang saya ingat, Charlie lebih mirip Ashley ketika dia masih kecil." Wanita tua itu buru-buru berkata, "Sebenarnya, dia lebih mirip Curtis. Saya tidak membesarkannya. Dia pasti memiliki bayang-bayang orang tuanya. Tetapi saya merasa lebih seperti pesona Curtis. Saat dewasa, Charlie pasti akan lebih mirip ayahnya. Dia pria yang tampan." Pria tua itu berhenti sejenak, dan berkata dengan emosi, "Oh, Curtis. Curtis ini baik di mana-mana. Tapi dia tidak tahu bagaimana menyanjung." Berbicara tentang ini,
Lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan penuh kasih sayang. Kalau saja dia mau mendengarkan saya dan dengan senang hati masuk ke dalam keluarga Aker, dia akan sebaik saya. Keit Aker. Dia menyayangi putri saya. Saya tidak akan membiarkan dia mengeluhkan keluhan sekecil apapun di keluarga Aker. Bab 4368. Keit tiba-tiba menjadi marah, menyebabkan semua orang saling memandang dengan cemas. Semua orang tahu bahwa ini adalah rintangan yang selalu tidak bisa diatasi oleh Keit. Keit tidak pernah mengerti mengapa Curtis menjanjikan kembali ke Eastcliff, mengabaikan kekuatan dan ketulusan keluarga Aker saat itu. Tetapi yang lain tahu di dalam hati mereka bahwa lelaki tua itu terlalu egois. Ketika dia menghadapi Curtis, dia selalu memiliki pemikiran superior. Ini seperti bos besar yang ingin mencari seseorang berbakat. Perusahaan lain hanya dapat memberikan 1 juta, dan dia bersedia membayar 10 juta atau bahkan puluhan juta. Jadi, menurutnya pihak lain tidak punya alasan untuk menolaknya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Curtis tidak mau menerima cabang zaitunnya? Ini membuat lelaki tua itu sangat frustrasi sepanjang waktu, bahkan sedikit kesal. Awalnya, dia sangat mengagumi Curtis. Meskipun kekuatan keluarga Wade jauh lebih rendah dari keluarga Aker, dia masih bisa melihat bahwa Curtis jelas merupakan karakter yang bahkan lebih baik dari putra ketiga. Justru karena dia sangat mengenali Curtis di dalam hatinya sehingga dia dengan hati ingin Curtis menikah dan menetap di keluarga Aker. Karena dia tahu betul bahwa di antara anak-anaknya, hanya putri sulungnya, Ashley, yang paling menonjol. Dibandingkan dengan putrinya, Curtis tidak hanya setara, tetapi juga bisa saling melengkapi. Jika mereka berdua tinggal bersama di keluarga Aker, maka keluarga Aker pasti akan meroket. Pada waktunya, mereka mungkin bisa melampaui keluarga kerajaan Saudi dan keluarga Rothschild dan berdiri di puncak dunia. Namun, Curtis tidak setuju. Dia memiliki kebanggaan di dalam hatinya dan memiliki ambisinya sendiri. Dia tidak ingin tinggal di keluarga Aker untuk mengambil yang sudah jadi. Dia berharap kembali ke tanah airnya dan keluarganya sendiri. Akan baik untuk keluarga kecilnya kembali ke Cina untuk memulai dari bawah. Yang satu menjanjikan untuk tetap tinggal, dan yang lainnya menjanjikan untuk pergi. Yang pernah membuat Keit Aker sangat gila. Apa yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah bahwa putrinya yakin akan pergi bersama Curtis. Ini membuatnya semakin marah. Awalnya, dia ingin mempertahankan Curtis dan menikahkan Ashley untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua keluarga. Tetapi pada akhirnya, semuanya berubah menjadi ayam dan telur. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Justru karena inilah Keit selalu memandang Curtis dengan buruk, dan hubungan antara keduanya seperti musuh. Setelah Ashley dan Curtis menikah di Eastcliff, Keit akan sangat marah setiap kali mendengar kata Curtis. Terus seperti ini sampai sekarang. Suci di samping melihat Keit bersaing dengannya lagi. Jadi dia dengan cepat menghiburnya. Ayo Keit, Curtis telah berjalan selama bertahun-tahun. Kalau kamu mengatakan sesuatu seperti ini, jangan katakan lagi di masa depan. Pria tua itu mengerutkan keningnya karena marah, dan bertanya dengan marah. Itu karena dia tidak tahu bagaimana memuji. Pada akhirnya, Ashley juga terlibat. Putriku dibunuh olehnya. Jadi aku tidak bisa memarahinya. Wanita tua itu meyakinkan. Ashley memilih mengemudi sendiri. Hidup, mati, kekayaan, dan kehormatan adalah keputusannya sendiri. Tidak ada kesamaan dengan orang lain. Orang tua itu berkata dengan marah. Kamu menipu diri sendiri, logika bajingan. Meskipun Ashley memilih jalan sendiri, tetapi sebagai suaminya, Curtis harus melindunginya. Dia harus selalu membujuk dan membujuk. Ashley kecelakaan. Dia sebagai suami tidak bertanggung jawab. Holly berkata dengan cemas pada mata merah. Tapi Curtis sudah pergi. Bagaimana kamu tahu dia tidak melindungi Ashley? Hanya saja masalahnya di luar kemampuan. Dan dia bahkan membahayakan nyawanya. Apalagi yang bisa kamu minta darinya? Keit berkata dengan emosional. Apa aku tidak boleh membencinya kalau dia sudah mati? Keit melihat sekeliling.
memandangi putra dan putri dan bertanya, katakan, jika Kurtis sudah mati, apa aku tidak boleh membencinya? Semua putra dan putri saling memandang, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bab 4369. Holly menghela nafas tak berdaya, dan dengan serius mengingatkan, Kate, aku harus puas dengan jelas. Aku tidak bisa mengendalikan apakah kamu membenci Kurtis atau tidak, tetapi kamu harus mengubah sikapmu terhadap Kurtis. Kate memiliki temperamen keras kepala. Dia maju dan berkata dengan tajam, aku tidak akan berubah. Setelah aku mati, bahkan jika Tuan Yan memanggil Kaisar Giok dan Tathagata untuk menginterogasi, aku Kate tidak akan pernah mengubah sikapku terhadap Kurtis. Wanita tua itu berkata dengan marah, oke, kamu mampu, kamu tidak berubah. Jika Charlie kembali, dia pasti akan menyebut Ashley dan Kurtis. Kalau kamu berani mengatakan hal-hal ini di depan Charlie, Charlie pasti akan memutuskan hubungan dengan kamu. Dan kalau kamu memaksa cucu tertua yang saya temukan kembali dengan susah payah, saya akan putus hubungan denganmu. Kalau kamu tidak mempercayai saya, tunggu dan lihat saja. Kate sangat marah sekarang, tetapi saat mendengar ini, dia merasa seperti bola yang putus asa. Dia tahu bahwa tidak mungkin Holly akan memutuskan hubungan dengannya. Tetapi jika cucunya Charlie benar-benar kembali, jika dia masih memiliki sikap ini, maka cucunya pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada orang yang akan menerima jika orang lain mempermalukan orang tuanya yang telah meninggal. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, kamu benar. Aku harus berubah, aku pasti akan berubah. Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas dengan sedikit depresi. Saya tidak tahu apakah saya bisa melihat Charlie lagi sebelum saya mati. Melihat sikapnya berubah, Holly melonggarkan nadanya, dan berkata dengan menghibur, jangan khawatir, saya yakin Charlie akan segera kembali. Kate bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Holly berkata dengan serius, gadis itu ada di sini. Charlie tidak akan jauh. Tuhan pasti akan membuat Charlie kembali karena gadis itu sangat tergila-gila padanya. Tuhan, mendengar ini, lelaki tua itu mau tidak mau berkemah, setengah percaya di dalam hatinya. Pada saat ini, Christian di samping berkata, Ayah, kamu aman dan sehat. Semua berkat ikatan Charlie. Saya pikir ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan akan mengizinkanmu bertemu kembali dengan Charlie. Ketika Kate mendengar ini, dia mengangguk sambil berpikir. Pada saat ini, seorang anggota staf datang dengan cepat dan berkata dengan hormat, Tuan, Nyonya, Detektif Lee dari Departemen Kepolisian New York ada di bawah. Dia bilang ingin datang berkunjung. Kate berkata dengan heran, Dunchan, ayo, biarkan anak ini muncul. Suci mengingatkan, Dunchan dan Christian hanya berumur beberapa tahun. Mereka sekarang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Oh, pria tua itu tiba-tiba tersadar. Saat dia memikirkan Dunchan, dia mengira itu 20 tahun yang lalu. Segera ditemani oleh staf, Dunchan naik lift ke lantai atas Ark Building. Begitu dia melihat lelaki tua itu, dia bergerak maju dan berkata dengan hormat, Paman Aker, kamu sehat. Awalnya, saya ingin pergi ke Los Angeles bersama Christian untuk menjengukmu. Tapi ada banyak hal 2 hari ini. Aku tidak bisa pergi. Tolong maafkan aku. Kate memandang Dunchan dan bertanya kepadanya, kamu Dunchan? Dunchan terkejut, memandang yang lain, lalu ke lelaki tua itu. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, ini aku, Paman Aker. Aku Dunchan Lee. Kate tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu, bagaimana kamu terlihat seperti ayahmu? Bibimu memberitahuku bahwa kamu sudah berusia lebih dari 50 tahun ini. Saya pikir kamu akan berusia lebih dari 60 tahun jika kamu tidak banyak bicara. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu membuat dirimu seperti ini? Dunchan berkata dengan malu-malu. Hei, aku sibuk dengan pekerjaan. Aku terlalu banyak bekerja. Dan aku tidak memperhatikan pemeliharaan tubuh.
Jadi aku melihat lebih banyak tua dari orang yang berusia sama. Setelah itu, Dunchan berkata lagi, "Oh, omong-omong, Paman. Saya baru berusia 50-an, tapi saya sudah pensiun dini." Keit semakin bingung, mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu pensiun dengan sangat cepat?" Dunchan berkata sambil tersenyum masam, "Awalnya saya berencana pensiun tahun depan. Saya mengabaikan istri dan anak-anak saya selama ini. Mereka marah kepada saya. Mereka pindah ke Houston 2 tahun lalu. Kalau saya tidak pensiun dini untuk menemani mereka, saya khawatir saya akan terputus dari mereka." Keit bertanya, "Kamu berencana pensiun tahun depan. Mengapa pensiun dini sekarang?" Dunchan mengangkat bahu karena malu. "Paman Aker, ceritanya panjang." Bab 4370. Mendengar seperti ada banyak cerita dalam kata-kata Dunchan, Keit berkata, "Tidak apa-apa. Tidak peduli berapa lama ceritanya. Ayo kita bahas perlahan di meja makan." Keit baru saja melewati gerbang neraka, dan dia memiliki masalah ingatan yang serius. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal terpanas di Amerika saat ini. Namun, dia masih mengenal Dunchan dengan sangat baik. Dia tahu Dunchan memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Masuk akal jika dia tidak akan pernah mengaku kalah kapan saja. Dia penasaran dengan apa yang Dunchan alami. Dunchan juga tahu, tidak mungkin menjelaskan kepada lelaki tua itu dalam 3 atau 2 kalimat. Dia berkata dengan samar, "Oke, Paman Aker, saya tidak akan mengganggu kamu dengan masalah sepele saya. Saya akan menemani kamu minum 2 cangkir." Holly buru-buru berkata, "Dunchan, kamu tidak bisa mengajak Paman Aker minum. Kalau dia minum, dia mungkin tidak akan mengenalku." Ya, Dunchan kembali sadar dan buru-buru berkata, salahkan aku karena tidak berpikir dengan hati-hati." Keit tersenyum hoho, dan berkata, "Saya tahu kamu pasti ingin minum sendiri, melihat wajah kamu yang sedih." Setelah itu, dia berkata kepada Christian dan Kaiden, "Christian, Kaiden, kalian berdua saja yang minum dengan Dunchan." "Aku tidak minum." Kedua saudaranya itu mengangguk. "Oke, ayah." Keit melihat dekadensi Dunchan yang tidak bisa disembunyikan, dan berpura-pura serius dan berkata, "Dunchan, lebih energi. Lihat sekarang dirimu. Kamu tidak memiliki penampilan heroik seperti ayahmu saat itu." Dunchan dengan cepat berdiri tegak dan berkata dengan hormat, "Paman Aker, yang kamu kritik adalah..." Christian melihat waktu saat ini, dan berkata, "Ayah, mengapa kita tidak makan malam dulu, dan barbeque di meja makan?" "Oke," pria tua itu mengangguk, "kita makan." Lantai atas Ark Building memiliki luas bangunan lebih dari 4.000 meter persegi. Dapat menampung setidaknya ratusan orang untuk pekerjaan kantor. Namun pada akhirnya seluruh lantai ini digunakan oleh Keit sendiri. Di lantai ini terdapat konfigurasi kantor konvensional seperti ruang kantor dan ruang konferensi. Juga terdapat fasilitas ruang tamu, kolam renang, gym, ruang fisioterapi, dan restoran. Sebenarnya, Keit tidak berniat menggunakan area seluas itu sebagai ruang kantornya saat itu. Tetapi ketika putri sulungnya Ashley merencanakan gedung ini, Ashley sudah menyiapkan lantai ini untuknya. Dan preferensi dekorasi interior di sini memberikan perasaan yang sangat dalam terhadap tempat ini. Setelah itu, semua orang pindah ke ruang makan Cina yang terletak di selatan lantai atas. Meskipun Dunchan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Aker, dia sudah bertahun-tahun tidak jahat. Melihat semuanya di sini masih baru, dia terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Christian dengan suara rendah. "Christian, bangunan milikmu ini sudah digunakan setidaknya 20 atau 30 tahun, kan? Mengapa terlihat masih sangat baru?" Christian berkata dengan suara rendah. Keluarga Aker memiliki sumber keuangan yang kuat. Pemeliharaan gedung ini secara keseluruhan sangat baik. Selalu memicu setiap 2 hingga 3 tahun. Lantai ini dirawat oleh orang khusus setiap hari. Sejak kakak perempuan saya meninggal, lelaki tua itu memberikan perintah. Semua pola di sini tidak boleh berubah.
Semua hal yang kamu lihat di lantai ini memiliki setidaknya beberapa set suku cadang baru. Dan ada beberapa barang yang sudah tidak diproduksi lagi sudah kami beli dengan harga tinggi. Pengrajin memperbanyaknya. Saat dia mengatakan itu, Christian menunjuk ke karpet di koridor dan berkata, "Karpet di bawah kakimu ditenun dengan tangan oleh pengrajin Iran, yang mirip dengan yang digunakan di Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Harga per meter persegi hampir $1.000. Lelaki tua itu menampung lebih dari 100 pengrajin dari Iran sekaligus. Jumlahnya lebih dari selusin set sesuai dengan karpet yang ditinggalkan oleh kakak perempuan saya. Kami menggantinya setiap tahun." Dunchan membayangkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Keluargamu benar-benar tidak menganggap uang emas sekali. Karpet seharga $10.000 per meter persegi selalu diganti setiap tahun. Ini sangat mahal. Membuang uang ini. Apa kalian tidak merasa buruk?" Christian berkata dengan sungguh-sungguh. "Dunchan, menyoal masalah uang. Kalau kamu hanya melihat jumlah transportasi dan bukan rasionya, itu adalah huliganisme." Dunchan bertanya dengan heran. "Apa maksudmu?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.